Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sore hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang Kristen progresif. Jadi kita akan belajar khususnya pandangan mereka mengenai kebangkitan Kristus. Kita tahu bahwa mereka ini memberikan label sebagai Kristen, tetapi sesungguhnya mereka ini bukanlah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Dan secara khusus kita mau melihat apa pemikiran ataupun ajaran mereka tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Apakah mereka percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit dari kematian, dan kebangkitan tubuh Tuhan Yesus yang mereka maksud itu seperti apa? Itulah yang akan kita pelajari dan nantinya kita akan tanggapi berdasarkan ajaran kebenaran firman Tuhan. Nah, yang pertama kita mau melihat pandangan mereka tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Minta bantu di-share PPT-nya Lose. Nah, kita akan melihat yang pertama, mereka mengatakan Tuhan Yesus tidak bangkit secara fisik, melainkan secara rohani. Ini adalah pandangan mereka tentang kebangkitan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita melihat apa yang mereka tuliskan, ini di website mereka sendiri. Di sini dikatakan versi Lukas bahkan lebih tidak realistis daripada Markus atau Matius. Penampakan Yesus lebih berorientasi pada roh, lebih seperti penampakan seseorang yang berdaging dan berdarah tidak dapat menjelma dan menghilang, tetapi tubuh rohani bisa. Nah, kalau kita melihat apa yang mereka katakan di situ, mereka mengatakan bahwa penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya lebih tepatnya menurut mereka itu secara roh, bukan benar-benar secara fisik, tetapi hanya dalam bentuk roh. Itu berarti mereka menyangkal ajaran firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus benar-benar dia bangkit dari antara kematian dalam bentuk fisik, di mana dia bisa diraba, dia bisa disentuh. Nah, mereka mengatakan lebih berorientasi pada roh saja, bentuknya roh, bukan benar-benar dalam bentuk fisik. Dan mereka mengatakan kalau dalam bentuk fisik tidak mungkin bisa menghilang, dia bisa menembus satu tempat. Kita tahu bahwa murid-murid pada saat itu mereka berada di dalam satu ruangan dan semua pintu dikunci. Lalu Tuhan Yesus tiba-tiba muncul di situ. Nah, bagi mereka itu tidaklah mungkin dalam bentuk tubuh benar-benar fisik yang bisa disentuh. Itu bagi mereka tidak masuk akal. Sehingga mereka mengatakan tetapi tubuh rohani atau dalam bentuk roh itu bisa. Tapi kalau dalam bentuk fisik itu tidaklah mungkin bisa. Sehingga mereka percaya bahwa Tuhan Yesus waktu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, yang kita katakan dia bangkit dari kematian, mereka mengatakan dia dalam bentuk atau wujud roh, bukan benar-benar dalam bentuk fisik. Kalau kita melihat bagaimana komentar mereka tentang Paulus, mereka mengatakan Paulus ketika membuat daftar orang-orang yang menyaksikan kebangkitan, menyertakan dirinya sendiri, meskipun pertobatannya tidak lebih awal dari 1 tahun setelah penyaliban dan bisa jadi lebih dari 6 tahun. Bagi Paulus kebangkitan jelas bukan peristiwa sejarah. Nah, mereka mau menyerang tentang kesaksian atau perkataan Rasul Paulus tentang kebangkitan Tuhan Yesus.
Secara tidak langsung mereka mau mengatakan bagaimana mungkin Paulus dia tahu benar-benar Tuhan Yesus bangkit dalam bentuk fisik. Sedangkan kalau kita melihat pertobatan Rasul Paulus itu antara 33 dengan 36 Masehi. Itu berarti dia baru bertobat setelah beberapa tahun ketika Tuhan Yesus disalibkan. Kita percaya Tuhan Yesus disalibkan sekitar 30 Masehi. Nah, Paulus baru bertobat antara 33 sampai 36 Masehi. Jadi, bagi mereka, apa yang dikatakan Paulus itu bukanlah suatu benar-benar peristiwa. Nah, kalau kita membaca, menyelidiki lebih dalam perkataan mereka tentang Paulus, mereka mengatakan sesungguhnya Paulus itu dia hanya berbicara tentang Tuhan Yesus menampakkan diri seperti penglihatan saja. Itu berarti Tuhan Yesus dia dalam bentuk roh, bukan benar-benar dalam bentuk fisik. Nah, kalau kita melihat selanjutnya apa pendapat mereka, mereka mengatakan di sini Paulus berpendapat bahwa kita harus mati secara fisik untuk menerima tubuh yang dibangkitkan. Tubuh fisik akan menjadi tubuh rohani yang dibangkitkan. Nah, yang ditabur adalah tubuh jasmani, yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Jika ada tubuh jasmani, maka ada pula tubuh rohani. Dan daging, darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi Paulus percaya pada kebangkitan tubuh rohani. Kebangkitan tubuh rohani. Kata tubuh rohani, mereka tafsirkan adalah dalam bentuk roh. Bukan benar-benar dalam bentuk fisik. Sehingga ketika mereka mengomentari kitab Injil Lukas tadi, mereka mengatakan sesungguhnya Tuhan Yesus menampakkan diri dalam bentuk roh. Tidak mungkin dalam bentuk fisik. Karena kalau dalam bentuk fisik, itu dia melawan hukum alam yang bisa menembus suatu tempat yang dibatasi. Tidak akan bisa. Nah, jadi, kepercayaan daripada Kristen progresif mengenai tubuh Tuhan Yesus ketika dia dibangkitkan, mereka mengatakan bukan benar-benar dalam bentuk fisik, tetapi hanya dalam bentuk roh. Dan mereka katakan itu adalah tubuh rohani. Lalu yang kedua, komentar mereka tentang kebangkitan Tuhan Yesus secara fisik. Mereka mengatakan cerita kebangkitan tubuh Tuhan Yesus di dalam kitab Injil itu hanyalah karangan cerita dari para murid Tuhan Yesus. Nah, lihat bagaimana mereka menyerang ajaran Alkitab. Mereka mengatakan itu hanyalah karangan cerita saja, bukan benar-benar terjadi. Nah, kalau kita melihat perkataan mereka di website mereka, mereka mengatakan salah satu Kristen progresif di sini, dalam bukunya di sini dikatakan, saya percaya bahwa Yesus disalibkan, ia mati dan dikuburkan. Kemudian gagasan itu berkembang dan tumbuh bahwa Allah telah membangkitkannya dari kematian. Dia hanya percaya bahwa Tuhan Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan. Sudah selesai ceritanya. Tapi cerita tentang kebangkitannya dikatakan di sini, cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu berkembang selanjutnya. Artinya apa? Dikarang selanjutnya. Diperluas, padahal itu tidak terjadi. Yang benar-benar terjadi hanya disalibkan, dia mati dan dikuburkan. Lalu tentang kebangkitan fisiknya itu tidak benar-benar terjadi. Makanya di sini dikatakan kemudian gagasan itu berkembang dan tumbuh bahwa Allah telah membangkitkannya dari kematian. Lihat apa kata mereka selanjutnya. Jangan lupa bahwa pertama kali cerita tentang kebangkitan Yesus muncul dalam bentuk tulisan adalah pada dekade ke-9 Masehi atau sekitar 50 tahun setelah Yesus dieksekusi. Jadi mereka mau mengatakan bahwa sebenarnya ya sebelumnya ketika Tuhan Yesus dieksekusi lalu setelah itu dia mati dikuburkan, tidak ada cerita bahwa dia bangkit dari antar kematian secara fisik. Tapi tiba-tiba sekitar 50 tahun setelah itu muncullah catatan-catatan bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit kembali secara fisik.
Jadi dia mau mengatakan itu adalah cerita yang berkembang atau diperluas atau dikarang-karang saja. Itu bukan peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, lihat apa kata mereka selanjutnya. Jelas bagi para sarjana Alkitab bahwa Injil Markus berakhir pada pasal 16 ayat 8. Dan bahwa akhir yang lebih pendek yang menceritakan penampakan diri kepada Magdalena. Dan akhir yang lebih panjang yang menceritakan tentang penampakan diri kepada ke-11 murid. Nah, lihat. Kata selanjutnya dikatakan, ditambahkan bertahun-tahun kemudian. Jadi cerita kalau kita melihat bagaimana Tuhan Yesus dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena di sebuah taman. Itu dikatakan cerita itu barulah muncul beberapa tahun kemudian. Dikatakan di sini ditambahkan. Kebenarannya bukan seperti itu, tapi itu ditambahkan. Jadi kita bisa melihat bagaimana kelompok Kristen progresif ini benar-benar menyerang ajaran Alkitab, kesaksian Alkitab yang mengatakan Tuhan Yesus benar-benar bangkit, dan waktu dia bangkit bukan dalam bentuk roh, tapi benar-benar dalam bentuk fisik. Hanya kita melihat tubuh Tuhan Yesus dalam bentuk tubuh kemuliaan, beda dengan tubuh kita sekarang. Tapi dia benar-benar dalam bentuk fisik, bisa diraba, bisa dipegang, bukan dalam bentuk roh. Yang lebih mengerikan apa perkataan mereka? Di sini dikatakan Yohanes mengucapkan kata-kata berikut ini ke dalam mulut Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Dan lihat dikatakan, saya tidak percaya bahwa Yesus mengucapkan kata-kata ini sebelum kematian. Kita melihat bagaimana orang-orang yang percaya Kristen progresif ini. Mereka menolak kesaksian Alkitab, khususnya kesaksian Yohanes yang dimana dia tulis bahwa ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri, di mana Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Mereka mengatakan, oh itu bukan diucapkan oleh Tuhan Yesus, tapi itu yang ditambahkan oleh Rasul Yohanes atau dari ide Yohanes sendiri, bukan sungguh-sungguh perkataan Tuhan Yesus. Jadi mereka mau menolak bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari kematian secara fisik. Sehingga perkataan ini mereka katakan itu ditambah-tambahkan. Itu adalah ide daripada Rasul Yohanes. Di sini dikatakan, saya tidak percaya bahwa Yesus mengucapkan kata-kata ini sebelum kematian. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Kristen progresif, mereka mengatakan cerita kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah karangan para murid Tuhan Yesus. Karangan para penulis kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan juga nantinya Paulus. Itu bukan benar-benar terjadi secara real. Lihat, poin yang ketiga mereka katakan, ajaran kebangkitan tubuh Tuhan Yesus hanya sebuah fantasi. Sebuah fantasi artinya sebuah khayalan. Bukan benar-benar terjadi. Apa yang mereka katakan? Pemikiran Kristen progresif sering dianggap sebagai ajaran sesat karena mempertanyakan doktrin seperti kebangkitan fisik. Orang mati yang hidup kembali menentang hukum alam yang mengatakan bahwa orang mati adalah mati karena tubuh berhenti berfungsi dan proses pembusukan dimulai seketika. Jadi mereka mengatakan, kalau dikatakan ya mati, ya artinya tubuhnya berhenti berfungsi dan pada saat itu juga mulai pembusukan. Dan dikatakan tidak ada yang dapat membalikkan proses itu kecuali fantasi. Maksudnya adalah kalau dia sudah mati, tubuhnya berhenti berfungsi dan mulai pembusukan, maka tidak akan bisa dia hidup kembali. Tubuhnya tidak bisa bangkit kembali. Dikatakan itu hanyalah sebuah khayalan saja. Bukan benar-benar terjadi. Kenapa? Karena itu akan melawan atau menentang hukum alam. Kalau kita melihat orang-orang yang percaya Kristen progresif ini, mereka selalu mengandalkan
akal. Mereka mengatakan hanya yang masuk akal saja, masuk logika saja. Jadi yang tidak masuk logika, mereka mengatakan kita masih bisa perdebatkan, kita masih bisa bahas. Makanya istilah mereka progresif, masih bisa diperbaiki, lebih baik, berkembang. Jadi mereka tidak percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus waktu dia bangkit benar-benar dalam bentuk fisik. Mereka mengatakan itu menentang hukum alam yang dimana orang yang sudah mati sudah selesai ceritanya. Karena pada saat itu dia berhenti, tubuhnya berhenti berfungsi dan dia sudah mulai terjadi pembusukan. Selanjutnya mereka katakan versi Yohanes memperluas legenda Yesus lebih jauh lagi tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, mereka sebut sebagai cerita legenda. Cerita dongeng, bukan benar-benar terjadi. Mereka mengatakan Yohanes memperluasnya. Nah, kalau kita membaca lebih detail apa yang mereka katakan, pada akhirnya mereka simpulkan bahwa keempat kitab Injil ini ya masing-masing memperluas ceritanya dengan karangan sendiri. Contohnya, mereka katakan, kita lihat kitab Markus. Markus mengatakan, ketika para perempuan datang ke kuburan, mereka melihat seorang pemuda. Lalu mereka mengatakan, lihat kitab Matius. Beda ceritanya, ketika mereka datang ke kuburan, di situ dikatakan bukan pemuda, tetapi seorang malaikat. Lalu mereka mengatakan, lihat kitab Lukas. Akhirnya dia perluas lagi karangannya. Ketika para perempuan itu datang ke kuburan, di situ ditulis 2 orang malaikat. Lalu mereka mengatakan, Yohanes lebih parah lagi, dia memperluas cerita dongengnya. Dikatakan, di situ dicatat Maria Magdalena bertemu dengan Tuhan Yesus di sebuah taman. Jadi dari seorang pemuda, seorang malaikat, 2 malaikat, dan akhirnya Yohanes mengatakan itu adalah Tuhan Yesus di sebuah taman. Itu menurut pemikiran mereka, pemahaman mereka. Jadi intinya adalah mereka tidak percaya ajaran firman Tuhan yang mengenai Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari antara kematian. Lalu bagaimana kita menanggapi ajaran Kristen progresif ini? Apa kata firman Tuhan? Nah, kita mau melihat penjelasan tentang kebangkitan tubuh rohani yang dimana bukan bermaksud mau mengatakan itu dalam bentuk roh. Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Tubuhnya bisa disentuh, bisa diraba dalam bentuk fisik. Hanya beda dengan tubuh kita sekarang. Kalau tubuh kita ini ya, masih banyak kelemahan dosa, tapi tubuh Tuhan Yesus tubuh kemuliaan yang sempurna. Kalau kita melihat di Lukas pasal 24 tadi yang kita bacakan, mereka katakan Tuhan Yesus datang menampakkan diri dalam bentuk roh. Tapi lihat apa kata Lukas pasal 24 ayat 39. Di situ dikatakan, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabahlah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada dagingnya dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Tuhan Yesus waktu dia menampakkan kepada murid-muridnya, murid-murid terkejut. Tentunya mereka berpikir ini hantu, karena mereka sebelumnya tidak berpikir bahwa Tuhan Yesus akan bangkit kembali. Mereka tidak pernah memikirkan akan hal itu. Bahkan mereka berpikir bahwa mayat Tuhan Yesus itu dicuri orang lain, bukan benar-benar bangkit. Tapi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, Tuhan Yesus mengatakan, lihat. Dan kata Tuhan Yesus di ayat yang ke-41, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Tuhan Yesus mengatakan, coba raba. Mereka sentuh, tapi belum percaya, masih ragu-ragu. Tuhan Yesus mengatakan, ada makanan yang pada kalian. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, kasih makanan itu.
Lalu di Lukas pasal 24 ayat 40 dikatakan, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Lalu Tuhan Yesus memakannya, dan ikan goreng itu habis dimakan oleh Tuhan Yesus. Maksudnya adalah kalau Tuhan Yesus itu dalam bentuk roh, atau seperti yang dipikirkan oleh orang-orang pada saat itu hantu, tidak mungkin dia bisa diraba atau disentuh. Karena hantu tidak punya daging, tidak bisa dipegang. Roh tidak bisa disentuh. Lalu dibuktikan lagi dia bisa makan ikan goreng. Yang menunjukkan bahwa penampakan Tuhan Yesus itu bukan dalam bentuk roh, tetapi benar-benar dalam bentuk fisik. Jadi hal ini benar-benar menjadi jawaban bagi Kristen progresif yang mengatakan Tuhan Yesus menampakkan diri dalam bentuk roh, bukan dalam bentuk fisik. Kalau kita melihat selanjutnya, kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 35, kita mau menjawab apa maksud tubuh rohani itu. Apakah maksudnya adalah dalam bentuk roh atau maksud yang lain? Nah, disinilah kesalahpahaman mereka atau salah tafsir terhadap firman Tuhan ini. Kalau kita melihat di 1 Korintus pasal 15 ayat 35, di sini Rasul Paulus mengatakan, tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Nah, lihat. Pertama di sini dikatakan dibangkitkan. Kalau Tuhan Yesus datang dalam bentuk roh, dibangkitkan itu tidak tepat. Pakai kata dibangkitkan. Yang dibangkitkan itu tepatnya adalah dia sudah mati dan dalam bentuk yang sama fisik dia akan bangkit kembali. Lalu di sini dikatakan di ayatnya yang ke-35, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Pakai kata tubuh. Pakai kata tubuh itu berarti ada bentuknya. Bisa diraba, bisa disentuh. Roh tidak punya bentuk. Kita tidak bisa raba dia. Jadi dari ayat 35 kita sudah melihat konteksnya. Tubuh rohania di sini bukan berbicara tentang dalam bentuk roh, tapi benar-benar dalam bentuk fisik. Makanya dikatakan kata bangkit dan ada kata tubuh. Itu jelas-jelas itu berbicara sesuatu yang punya bentuk, yang bisa dipegang, yang bisa diraba. Kalau roh tidak bisa diraba karena dia tidak punya bentuk. Ayat yang ke-40 di situ dikatakan ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Nah, di sini Rasul Paulus sedang berbicara tentang kualitas perbandingan tubuh kita sekarang dengan tubuh setelah kita dibangkitkan. Ini bukan berbicara tentang bentuknya, roh atau fisik, bukan. Tapi di sini Rasul Paulus sedang berbicara tentang perbandingan kualitasnya tubuh kita yang sekarang ini dengan tubuh nanti setelah kita dibangkitkan kembali. Apa perbedaannya? Di sini dikatakan kalau tubuh kita yang sekarang ini dikatakan di sini akan binasa. Tetapi kalau tubuh yang sudah dibangkitkan nanti tidak akan binasa lagi. Kekal selamanya. Kalau sekarang kita pada akhirnya akan mati akibat daripada dosa. Lalu kalau kita melihat lagi, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Dalam kehinaan, tubuh kita sekarang ini dikatakan tubuh yang hina. Karena kenapa? Sudah dicemari oleh dosa. Tubuh kita ini dipenuhi oleh hawa nafsu. Tapi ketika nanti kita dibangkitkan, dikatakan tubuh kemuliaan. Tidak ada lagi dosa di dalamnya. Sempurna. Dan dikatakan kalau tubuh kita sekarang ini penuh kelemahan, kita sebentar sakit, sebentar berobat, dan pada akhirnya kita mati. Tapi kalau tubuh yang sudah dibangkitkan, tidak ada kelemahan, sempurna. Tidak ada akhirnya.
Jadi jelas Rasul Paulus sedang membandingkan kualitasnya, bukan bentuknya roh atau fisik, bukan. Tapi kualitasnya antara tubuh kita sekarang ini dengan tubuh yang sudah dibangkitkan kembali. Dikatakan yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Sampailah kita dari dasar ayat Alkitab mereka mengatakan yang dimaksud Rasul Paulus tubuh rohania itu adalah dalam bentuk roh. Tapi sekali lagi ayat ini tidak ditafsirkan ini sedang berbicara bentuknya roh, tetapi ini berbicara tentang perbandingan antara tubuh kita sekarang ini dengan tubuh yang akan dibangkitkan kembali. Kualitasnya. Dan katakan di 1 Korintus pasal 15 ayat 51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri yang berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak binasa dan kita semua akan diubah. Jadi kita akan dibangkitkan dengan tubuh dalam bentuk fisik. Seperti apa? Seperti tubuh Tuhan Yesus. Mari kita lihat di Filipi pasal 3 ayat 21. Dikatakan yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Tubuh siapa? Tubuh kebangkitan Tuhan Yesus. Kita tadi sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Itulah realnya, itulah faktanya. Tuhan Yesus bangkit dalam bentuk fisik. Tetapi tidak lagi ada kelemahan seperti yang kita sekarang ini. Sempurna. Dia tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Nah, seperti itulah juga kita akan miliki. Nah, itu berarti bahwa Paulus percaya Tuhan Yesus bangkit kembali, bukan dia dalam bentuk roh, dia menampakkan diri kepada para muridnya, tetapi benar-benar dia bangkit kembali dalam tubuh kemuliaan. Secara fisik, dia bisa dipegang, bisa diraba. Selanjutnya kalau kita melihat pengakuan seorang sejarawan Yahudi namanya Josephus Flavius. Nah, dia ini bukan orang Kristen. Tapi dia mengakui bahwa Tuhan Yesus dia telah hidup kembali, bangkit kembali. Dia ini adalah seorang sejarawan yang sangat terkenal. Dia tidak mungkin sembarangan menulis sesuatu kalau dia benar-benar tidak selidiki baik-baik. Apakah Tuhan Yesus ini bangkit atau tidak? Atau hanya menampakkan diri dalam bentuk roh? Apa kata Josephus Flavius? Di sini dikatakan, pada waktu itu ada seorang yang bernama Yesus, seorang yang bijaksana. Jika boleh disebut manusia, karena ia melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dan seorang pengajar bagi orang-orang yang menerima kebenaran dengan senang hati. Ia menarik banyak orang Yahudi dan non-Yahudi kepadanya. Dia adalah Kristus. Dan di sini dikatakan, dan ketika Pilatus atas usul orang-orang terkemuka di antara kita telah menjatuhkan hukuman salib atasnya, mereka yang mengasihinya sejak semula tidak meninggalkan dia. Karena ia menampakkan dirinya kepada mereka dalam keadaan hidup pada hari yang ketiga. Di sini dikatakan dia hidup pada hari yang ketiga. Dia bangkit kembali pada hari yang ketiga. Kalau dia dalam bentuk roh tidak perlu harus hari ketiga. Karena ketika dia mati pada saat itu dia sudah dalam bentuk roh. Rohnya pergi kepada Bapa. Tak perlu tunggu hari ketiga. Tapi di sini Josephus mengatakan pada hari ketiga dia hidup. Artinya apa? Dia bangkit kembali. Dan dia bangkit kembali tentunya dalam bentuk fisik. Bukan dalam bentuk roh seperti yang dipercaya oleh Kristen progresif. Jadi apa yang kita mau katakan? Kalau Kristen progresif mengatakan ini bukan peristiwa yang benar-benar terjadi. Ini bukan sejarah. Tapi kita melihat Flavius, Josephus Flavius, seorang sejarawan yang sangat terkenal. Dia mengakui ini adalah sejarah, ini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi hal ini benar-benar menyangkal serangan daripada Kristen progresif.
Nah, jadi saudara-saudara, apa yang dipercayai oleh Kristen progresif? Intinya mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit kembali dalam bentuk fisik. Tapi mereka mengatakan dia dalam bentuk roh saja. Kenapa? Karena mereka mengatakan tidak masuk logika. Itu menentang hukum alam kalau dia bisa bangkit kembali, benar-benar bangkit kembali secara fisik. Kita melihat bagaimana orang-orang Kristen progresif ini tidak percaya apa kata Alkitab yang mengatakan Tuhan Yesus benar-benar bangkit kembali pada hari yang ketiga dan dia dalam bentuk fisik, dalam bentuk tubuh kemuliaan. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen, apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Nah, pertama, kita tidak boleh sembarangan saja ketika orang menyebut Kristen atau Alkitab atau gereja atau menyebut nama Tuhan Yesus, langsung kita mengatakan, oh itu sudah pasti kebenaran. Kita harus benar-benar hati-hati. Selidiki dulu, apakah ini benar-benar ajaran kebenaran firman Tuhan. Seperti kelompok Kristen progresif ini. Mereka memberikan label mereka Kristen, pengikut Kristus. Tetapi sesungguhnya mereka penyesat. Kenapa? Karena mereka menolak ajaran Alkitab tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus hati-hati. Tidak semua yang mengatasnamakan Kristen, Tuhan Yesus, Alkitab itu pasti adalah kebenaran. Kita harus selidiki. Yang kedua yang menjadi pelajaran bagi kita. Kita harus tetap berpegang pada ajaran firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus sudah dan benar-benar bangkit kembali dalam tubuh kemuliaan. Sehingga itu menandakan bahwa Tuhan Yesus mengalahkan kematian dan memberikan kita pengharapan yang kekal. Bahwa kita tidak akan mati selamanya. Kita tidak akan binasa. Kita juga seperti Tuhan Yesus akan mengalahkan kematian. Kita akan hidup selama-lamanya. Kita harus pegang ajaran firman Tuhan ini. Rasul Paulus mengatakan, kalau Tuhan Yesus seandainya tidak benar-benar bangkit, maka sia-sialah iman kita. Karena pada akhirnya kita juga ditelan oleh maut, kita akan mati selamanya. Tapi karena dia bangkit mengalahkan kematian, maka kita juga memperoleh pengharapan dan kita pada akhirnya seperti Tuhan Yesus akan dibangkitkan kembali dengan tubuh yang mulia. Dan kita akan hidup selama-lamanya, tidak lagi dikalahkan oleh kelemahan, kematian. Kita akan hidup selama-lamanya dalam bentuk kesempurnaan, dalam tubuh kemuliaan. Jadi pegang ajaran kebenaran firman Tuhan ini, jangan mau digoyahkan oleh ajaran apapun yang berlawanan dari ajaran Alkitab. Kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita, dan setelah kita tahu kelompok progresif ini, hendaknya kita benar-benar jauhi, tolak, karena kita tahu ini adalah kelompok ajaran sesat. Tidak ada kebenaran dan tidak ada keselamatan di dalamnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang benar-benar menegaskan, mengajarkan kami bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit kembali dari antara kematian dalam bentuk tubuh kemuliaan. Tuhan, tolonglah kami untuk bisa menolak ajaran-ajaran yang menentang kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami selalu hidup sesuai dengan ajaran-Mu dan sungguh-sungguh hidup mengikuti Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.